لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، hadirin Allah pada jamaah rahimakumullah, untuk kita bisa sampai dan wasil kepada Allah, maka haruskan kita semua ini berada di makhluk panah dan dalam keadaan panah. Tetapi keadaan panahnya kita bukanlah kita yang saat itu panah, melainkan Allah juga yang memanahkan. Nah, jadi jangan merasa panas sekalipun untuk sampai lawan Tuhan melalui panas. Tapi jangan saat panas lalu kita awal panas. Amun dia pulang nang awal panas berarti kata panas. Nah, salah pulangnya. Nah, bagian panah yang ketiga setelah panah harma, perbuatan, panah asma pada nama, dan yang ketiga panah sifat. Panah segala sifat itu seperti kata mereka, itu tiada yang hayyun, tiada yang hidup, hanya Allah. Nah, bagaimana panah sifat? Belum akan jelaskan menurut paham ulama Bapak, mudah-mudahan dia bisa paham dan mengerti. Tahap ketiga untuk panah sifat adalah menghilangkan kesadaran diri dan mengalami ketiadaan rasa memiliki. Nah, ini maksudnya. Nah, supaya jangan rasa memiliki ini namanya. Berapa banyak orang nampak mengaji tauhid, tapi masih jadi rasa memilikinya ada. Tidak hanya rasa memiliki dari materi, bahkan ibadahnya diakui. Rasa ingin apa? Rasa ingin berbuat sulit sudah. Jadi mulai dari diri sendiri. Kalau sudah kita ini mengalami ketiadaan rasa memiliki dari diri sendiri, maka yang lainnya hartanya murah, orangnya pemaaf, beribadahnya ikhlas, ini dari diri. Makanya mengharapkan nafsu dari diri. Sudah ada dari diri lurus. Makanya jangan heran, ini bukan ada menghinakan. Jangan heran kalau menjadi orang alim, hafal kitab, hafal dalil Quran, hafal dalil hadis, amalan kuat, rajin beribadah. Tapi kenapa? Pemalas, malah menengok ke depan. Bagaimana? Nah, jadi jangan heran. Syarat wali itu bukan hanya mengalir lawan ulama. Syarat wali itu dermawan. Lalu dia dermawan, aku berarti wali itu ngalah dia. Ngalah sini hanya dermawan. Oh, syarat wali itu sediun, murahan. Syarat wali pemaaf, dan syarat wali bersangka baik. Itu syarat wali. Tidak ada nanti jadi. Nah, aman jalan. Jalan itu tak jalan di dalam. Tidak ada di satu, di dua yang orang.
tangan lebih medik bertahan Tuhan kalau nggak tahu masih beli longgar paham betul. Jadi harus ada di panjang dermawan, pemaaf, usul. Itu cara kasih Allah. Walaupun banyak yang tidak mengenal. Nah, berkali-kali ucapan yang dimuliakan Allah berkaitan tentang panas sifat. Kita mengenal adanya sifat tujuh. Sifat tujuh. Sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat tujuh, sifat ma'ani itu hanya pinjaman yang ada pada kita. Jangan diakui. Kalau sifat tujuh itu hanya pinjaman pada kita, berarti sifat yang ada pada kita bukan sifat kita. Atau dengan kata lain, sifat yang berdiri pada kita itu sebenarnya sifat Tuhan kita. Apa sifat? Asal di sini muncul kalau memulihkan wasifati lagi. Memang sifat itu bukan zat, namun sifat berdiri dengan zat, karena sifat tidak bercerai dengan zat, walaupun bukan zat. Nah, ini nama wasifati lagi. Hanya tahu dasar laisa, hakikatnya ada, rupanya namun tiada berupa, ada namun tiada berupa laisa. Jangan pakai ini bujur, jangan hafal sifat buku, hafal dari bagus. Tapi dalam keseharian itu apa ya? Maka belajar itu nanti yang pelajari sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah tahu kita sifat Allah. Nah sekarang nyata pada diri. Nah itu pinjaman kalau pinjaman. Nah sekarang kalau itu pinjaman bagaimana Pak? Kalau itu pinjaman berarti insan ini pakai nama zahir Allah, nama batin di dalam hamba. Kenapa? Karena yang zahir, yang insan, kenyataan yang batin. Yang batin yang dikenal zahir, berarti insan ini nama zahir dan Allah nama batin di dalam hamba. Nah, nyata ada sifat wujudnya. Diceritakannya lalu mengarah ke insan. Ayo perjalanan ini itu bagi gamatan. Biar kita terlalu lihai. Terlalu lihai. Kalau lihai apa sifat itu apa sampai 20 dah. Tapi, nah ada jalan akan ada jalan. Yuk, nyatanya nang zohir ngarannya bisa nang batin zohir rodi wabatino. Nah di sini Pak Ibu, kita itu melihat andainya buktinya ayat-ayatnya kenyataannya linuriyahu min ayatina. Nabi ini buat Nabi cuma melihat linuriyahu min, Tuhan hanya memperlihatkan bahwa Rasulullah ini tandanya, buktinya, kenyataannya, berzahirnya bukan Tuhannya. Linuriyahu min ayatina, ayatnya aja, ayat itu tanda. Bukan Tuhannya.
hakikat Tuhan sebenarnya hanya diri Tuhan yang tahu. Namun ini cuma kenyataannya. Supaya apa? Supaya nangkap Tuhan itu tetap laisa. Ada perumpamaan. Namun ini kenyataannya. Jadi yang dicari-cari lagi ini memang kenyataannya. Paham kan? Ayo bagaimana? Jadi insan nama zahir, Allah nama batin di dalam diri insan. Dinyatakannya sifatnya tadi. Kenapa? Karena insan merupakan baik-baik. Insan ini merupakan sifat dan akalnya Allah. Si insan kenyataan sifat dan akalnya Allah. Sedangkan sifat itu kenyataan daripada jadinya Allah. Jadinya Allah. Sedangkan jadinya Allah asal dengan Tuhan yang punya jadi Tuhan. Baik kenyataannya. Namun sampai di sini lihat, Rohama ubainahum ena hafal Quran, hari-hari baca Quran, hari-hari hafal Quran. Kenapa membenci orang Islam? Sesama Islam membenci, maka Rohama ubainahum. Rasulullah itu kasih sayang karena takut bahwa insan merupakan sifat dan akalnya Allah. Sifat Allah itu kenyataan jadinya Allah. Jadi Allah pun esa dengan Tuhan yang punya. Dan ada wujud juga salahnya. Masih kakak juga menghafal Quran dan masuk surga. Hadisnya ada tapi nomor itu. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Karena dia datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Lu tahu hadisnya? Tetapi ingat, ada penghafal Quran yang dihadapkan kehadirannya Allah, yang dia meminta dari Allah. Engkau berjanji bagi orang yang baca Quran, menghafal Quran, dapat syafaat, bahkan dapat mahkota. Nah sekarang Allah meminta, ujian lengkap semua ikhlas ya. Pulang, yang sepenting dari ini, betul. Kamu semalam ikhlas dari itu pulang. Orang ikhlas itu memandang, artinya memandang dari sifat ikhlas. Maksudnya memandang sifatnya ikhlas, kita belajar dari ini payung. Bila kita memberi orang, kada usah berharap terima kasih orang, kada usah menunggu balasan orang, kada usah minta diingat-ingat orang. Nah, belajar di sini dulu. Bila memberi orang, kada mahal terima kasih orang, balasan orang, diingat-ingat orang, terus itu belajar ikhlas. Soalnya kita tidak pernah memberi. Kenapa? Itu sifat Tuhan. Nah, apa yang ikhlas? Berilah kita ada jadi beri tahun. Tapi dibangga jadi terima kasih orang, soal terima kasih. Nah, dia pulang. Apa? Masya Allah. Belajar ya? Belajar bagaimana? Makin tambah usia ini, makin parah dengan umur. Pengurang di atas umur. Nah, bagus-bagus ya. Nah, datang mulikan lain kampung sono. Buktinya banyak yang dulu. Itu kan datang dulu ya. Bukan dulu juga. Kayak badan baru dapat. Belum merasakan lagi langsung ke dunia itu. Jadi dimakan boleh. Harapan tetap pindah dari kayak dulu. Pindah dari di sininya ada.
kita doakan. Nah, yang ada sedikit ada dia mau mengambil menantu dan ikhlas. Dan kayak mau dalamnya. Bagaimana lagi? Pokoknya bila mengambil diri orang sini dalam dalam sini tidak saya ikhlas. Ada orang tak berperan, dalamnya mana lagi? Aku tak mau mengadakan kan terus apa namanya rusak menambah ada yang lain mengalami. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ayo sifat tadi. Di sini kita menyatakan bahwa asa memang sifat bukan dan namun tidak bercerai asa dan tunggal. Sekarang perkataan mulut berubah. Mungkin pernah dia mendengar di saat yang lain. Cuma ini penjelasannya. Allah itu tidak bertumbuh. Dulu mengatakan tubuh Tuhan ini apa? Allah itu tidak bertumbuh. Allah itu tidak bertumbuh. Yang nyata itu hanya sifatnya. Yang ada ini hanya sifatnya yang nyata menjadi rahasia apa? Bukankah Tuhan mengatakan bahwa nur itu tubuh Tuhan? Maksudnya nur itu tubuh Tuhan. Kata tubuh bukan seperti tubuh kita. Kata tubuh Tuhan kata jadi. Paham? Bukan tubuh kayak kita. Jadi nur itu tubuh Tuhan. Dulu mengatakan itu ini Alkitab jadi nyata. Nah sekarang berbeda ini bukan berarti salah pemahamannya. Allah itu tidak bertumbuh, hanya sifatnya yang nyata menjadi rahasia hamba. Nah ini rahasia itu. Namanya al-insan sifat. Jadi memang sifatnya ini nampak menjadi rahasia sifat. Bukan bertumbuh sampai 20 bulan betul-betul sama nur. Nah jadi dia harus memahami dua kalimat itu. Nur itu tubuh Tuhan yang disebut ini menyatakan tajalinya, nampaknya, nyatanya. Nah sekarang Allah itu tidak bertumbuh, tidak seperti kita berbulu. Nah hanya sifatnya yang nampak menjadi rahasia hamba. Nah itu kan. Nah makanya dipadakan dalam kalimat al-insan wasiri sifat. Insan itu rahasia itu, dia itu rahasia itu sifatku wasifatilah dan jadi sifat itu pada lain jad. Walaupun sifat bukan jad, namun sifat tidak boleh bercerai dengan jad. Kata rahasia itu bukan tersembunyi. Makanya kita kalau rahasia bukan arti rahasia itu sebenarnya jad. Namun jad itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbau. Namun jad tadi ingin dikenal dalam bentuk berupa sifat. Wujud insan dan alam semesta. Al-insan sendiri wasili sifat wasifatilah. Nampak. Jadi Tuhan rahasia itu tersembunyi. Nampak sembunyi itu tidak takut. Tersembunyi harus terpaham. Belum mengerti.
lalu gaib harus Tuhan. Sekarang belum ketahuan, sementara belum manusia kita. Kalau Allah itu gaib, pilihannya tak kemana menuju, dan kembali kepada Allah. Jauh di sini ya. Kalau selalu Allah itu gaib, bagaimana mungkinnya kita menuju Allah? Kayak mana menuju Allah? Menjadi kemana? Nah, jangan baik-baik. Zohir wal batin. Dia yang zohir wujud, dia yang batin rahasia jad. Yang zohir sifat, yang batin jad. Apa? Yang batin itu jad. Namun yang jad ingin dikenal kepada sifat zohir wujud. Walaupun sifat bukan jad, namun sifat tidak boleh bercerai dengan jad. Sifat kenyataan jad, yang zohir kenyataan yang batin. Iya yang zohir. Jangan boleh harus boleh kemana ini kan? Oh itu udah kebahagiaan. Kita ini tawarkan orang non-muslim, Tuhan kami ini kalau hubungan jangan ambil toko ambil Tuhan guru tahun ini usia hubungannya bertanya Tuhan di mana? Ayo kali mana Tuhan di mana? Nah Tuhan kami terlebih nyata dari yang nyata. Kenapa? Karena ada yang terlebih nyata di sebalik yang nyata. Untuk membuktikan ada yang terlebih nyata di sebalik diri kita yang nyata, alam yang nyata, ada yang terlebih nyata, luruhnya panah. Kemudian masih ada Tuhan gaib terus. Gaib terus sekian ada. Gaib terus. Ya namun bahasa mencari Tuhan dulu kajian dulu. Satu sisi dia belajar Allah bersifat wujud. Arti wujud ada, setiap yang ada boleh dikenal. Satu sisi dia mendapat Tuhan gaib. Kenali dulu yang mana. Nah wujud dan gaib itu bagaikan zohir batin. Yang zohir kenyataan, yang batin nyata disebut zohir. Nah seperti itulah di dalam zohir lawannya wujud. Tapi bukan berarti kita Tuhan, bukan. Ya Pak maksudnya wah kamu berapa minggu sekolah dari turun alamat terus kan banjir lah ada loh boleh mungkin ada banjir Tina bagus dari bawah akhirnya ada nanti penting janda mana pentingnya segini janda ya tapi Pak jandanya kayak apa pentingnya juga sih mana ada ayo makanya semboyannya adalah janda selalu lupa. Oh ya, kenapa? Ya pengalaman. Malah janda-janda. Nah kembali Pak, tahu sih ya. Masuk. Nah sekarang perhatikan diturun naik nafas kita. Ini bicara sifat. Kesalahan enak bicara mana ayat ulama itu bukan nyanyi. Ada perkataan ulama itu ini
Pamela. Nah ini maksud sini, maksud ulama hendaklah membelanjakan orang kaya dengan kekayaannya. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah. Pasarnya Imam Pak, orang wasil itu diumpamakan orang suci. Orang bujur adalah nama kita baru lagi sampai merangkak, bertahap, berjalan. Nah ini salib katanya. Bagi kita yang baru lagi, maka hendaklah pelan-pelan, bertahap. Wa man qudira alaihi az-zairuna ilaihi. Nah kita meluasnya lagi, masih salib, tingkatannya salib lagi. Salib itu orang menuju Tuhan. Bagaimana? Bagaimana? Ketika karena langsung ulama mana? Jadi orang-orang wasil itu kemana ini kembali sampai kita mana kita tahu orang tidak tahu. Nah sekarang di nafas yang turun naiknya Nabi yang dipadahkan puji Muhammad, puji Muhammad untuk puji Muhammad turun naik baik benar. Ini namanya Muhammad atau puji Muhammad yang tidak lain amalnya Allah. Sedangkan amal Allah itu ternyata sifat. Nah, siapa yang namanya Muhammad? Nah inilah baik Nabi bagi kita. Bukan Nabi Muhammad. Dipilih kita yang dipadahkan Nabi bagi kita ini. Muhammad Nabi bagi kita. Bukan Nabi Muhammad. Bukan kita mengaku Nabi. Perhatikan. Makanya harus kenal diri. Jangan cuma kenal Nabi Muhammad. Jangan kenal cuma Rasulullah itu Nabi Muhammad ada pada diri, Nabi ada pada diri, Rasul juga ada pada ini Nabi. Jadi memang pada nafas turun naik ini itu Muhammad atau puji Muhammad yang tidak lain amal Allah. Sedangkan amal tadi kenyataan sifat. Kita kembali kepada Muhammad. Nah lalu Muhammad itu Nabi bagi kita. Jangan dipadahkan dengan guru bakal Nabi. Jangan duri. Berdengar itu kisah suku semuanya. Orang tak boleh ada apa cuma nyambung alur. Kemudian kepada guru kami ini pikiran kita musuh kembali Pak dari Muhammad, dari nafas ini maka muncul ibadah Muhammad. Nah, Allah. Nah ini ibadah Muhammad. Nah ibadah Muhammad ini yang dikatakan alladzina hum ala sholatihim daimun sholatan tetap. Sholat daim. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Terjaga penggulingan tatap dari Muhammad dan dari nafas muncullah namanya ibadah Muhammad. Sholatul daim. Sholatul as-sholatul zikri. Sholat itu zikir dan ibadah. Jangan dikenang, jangan diikuti, jangan dikenang, jangan dituruti. Mungkin menuruti bila ada mangga sama. Ini kira-kira makanya dari amal Allah dari orang lain dari orang
Namun di sini nampaknya boleh guling, habis umur ibadah dari ibadah. Cuman jangan bila dia sampai waktu dia dilanggar masjid, jangan dilewati. Apalagi hari Jumat, kemana membawa kantaran kau? Hari Jumat, pukul 11:30 orang membawa pasangan, jangan membawa kantaran. Kena kalau kita diuang antar menghadiri mendarat kepada saja. Kira-kira jawabnya sama aja berjudulnya. Ada diberi kesempatan juga mendengarkan khutbah kepada serius saya ini ujungnya. Wah, aku pegangan taruh minggu dengan jangan mengecewakan kawan. Akhirnya ada keistimewaan dia orang sekolah paku nang rancak diingat diganang guru itu 2 ya. Bila ada pemintanya pemulai ulur berharap ini pemintanya jangan minta nang diingat guru itu 2 ya di sekolahan biar muridnya 40 kan 50 kan 2 ya bila ada nama pemintanya itu ini mudah-mudahan masih nomor pemintanya coba kan dulu ada guru sekolahan nah siapa nang diingat memang kata nomor guru itu kan bukan diingat dan kembali nafas tadi. Jadi nafas tadi munculnya ibadah Muhammad SAW dan sekarang Pak dari jasa maka muncullah ibadah Adam. Namun saat dia beribadah dalam bentuk apapun hanya melihat jasa Adam. Walau dari jasa Adam tubuh insan terlihat ibadah patunggu di situ berjuru dalam lagi jasa lalu berdosa umur maksiatnya walau dalam ibadah ada tertunjuk. Sekarang kita bertanya serius. Gerak tubuh, gerak biasa ini dari akal. Gerak akal dari nafas. Gerak nafas dari roh. Roh dan nafas ini satu. Roh nama batin, nafas nama zahir. Gerak roh itu daripada sir. Sir ini sifat kudrat dari ilmu ayat sama bahasa kalam. Geraknya sir dari nur, gerak nur dari jat, geraknya jat dari Tuhan yang punya jat. Nah, bagian dia lah. Nah, memang dari jasa timbullah ibadah ada ibadah manusia ini biar nambahan kalian. Tapi jangan bertahan di situ. Wujud dalam pun ngerti lah jambul bukan jambul
tahu, kadang tahu, ya dia bertumbuh akan nur, nur bertumbuh akan sir, sir bertumbuh akan ruh, ruh bertumbuh akan nafas, nafas bertumbuh akan akal, akal bertumbuhkan akan jasad. Terlihatlah jasad yang ada di bulan ini hanya bertumbuh menyatakan supaya nyata ada. Padahal yang sombong. Oh, nyaman loh. Sudah tahu kan? Ditingkatkan kan bang, jangan naik kanan. Orang syariat arti syariat itu aturan atau buku. Nah, ini paling gue dikerjakan oleh batang tubuh. Nah, orang yang buruk misalnya nanti carinya pahalanya. Oh, Allah, ganjaran, upah, alamat. Kada itu meningkat lalu si tukang dia nomornya nang upah aja. Sudah habis ini di situ aja dulu di syariat dan syariat. Ini bukan kita tidak bersyariat, tetapi naik kata tarekat. Orang yang di tarekat ini, tarekat itu artinya jalan. Nah, ini dikerjakan oleh hati. Dikerjakan oleh hati. Nah, yang dicari ini takaruf, mendekatkan diri lawan Tuhan. Jangan lewat amalan. Naik lagi ke hakikat. Hakikat itu tujuan. Nah, ini dikerjakan oleh jiwa, roh. Yang dicarinya apa? Makna. Ada lagi pahala, ada lagi yang mendekatkan makna. Naik lagi ke makrifat. Makrifat ini sampai tujuan. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Makrifat itu sampai tujuan atau mengenal. Nah, ini paling dikerjakan oleh rasa, melalui rasa. Maka orang seperti menemukan jati diri, menemukan diri sebenarnya diri, kenal diri. Duduk di mana dia bisa lihat. Bukan orang makrifat kalau meninggalkan saya, bukan. Cuma jangan duduk dengan sifatnya upah. Bilang begini, macam ini, aduh, lah bagi situ kita ini amal juga, tapi bukan duduk di pahala lagi. Jalannya belum ada. Wah, makanya kalau baca ilahi angka maksudi Tuhanku engkau juga yang maksud yang petunjuk. Ya, jujur juga kan nyampe ke jujur ya. Naik nah. Jadi dari jasad timbul ibadah ada atau amalnya mau jangan sampai bertahan di situ lah. Nah, sekarang kita duduk akan mudah-mudahan ulun doakan pian doakan ulun ini kalau orang panah maka bohong. Kita kenali jasad kita ini pakai insan ini berjasadkan rohani. Jangan hanya berjasadkan kulit, bulu, tulang, darah, daging, otak, susu, hancurnya. Kenali insan kalau jujur insan rahasia itu sifat itu pernyataan aja. Kenali dulu insan ini berjasadkan rohani, bernyawakan
kulit bulu hancur. Insan tadi berdasarkan rohani. Apa itu rohani? Tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad. Bukan itu pada tubuh Muhammad. Rohani. Karena hakikat manusia bukan jasmani tetapi rohani, maka itu dikatakan berjasa rohani atau namanya tubuh Muhammad. Terus bernyawa nurani, maksud bernyawa nurani ini Pak Ibu, hati Muhammad atau kalau dari tubuh nyawa Muhammad. Yang ketiga rahasia hidup ini, maksud rahasia hidup ini maksudnya ia rahasia Muhammad. Nah sekarang itu insan Nabi dari mana? Begitu keluar nafas, masa kebatan tubuh jadi nyawa. Nah Nabi ini berdasarkan nurani, bernyawakan hidup, rahasia rohani. Harus tahu naik. Mungkin ada tahu itu dimakai karena tadi untuk naik ini kan tadi disebut apa? Muhammad apalnya Allah Nabi lawan kita. Nah kalau Nabi ini satu berdasarkan nurani. Apa maksudnya? Apalnya Allah. Sedangkan apal ada sambungannya lagi. Nabi tadi bernyawa hidup, maksud hidup itu sifatnya Allah. Rahasia rohani yakni jamnya Allah. Berarti Nabi tadi dia sifat asma dan afalnya Allah. Nyata begitu dia keluar masuk masyarakat batang tubuh menjadi tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, rahasia Muhammad. Namanya kesaktian apa? Nah cara membaginya. Bila sudah nama masalah ini berdasar rohani, bernyawa hidup, apa namanya nurani, rahasia hidup. Tubuh Muhammad, hati Muhammad, rahasia Muhammad. Kalau di sini masih nafas tadi, yang dikatakan tidak lain adalah Nabi bagi kita. Itu adalah berjasa nurani, bernyawa, hidupi, rahasia, robbani dan sifat asma. Nah, mesra. Dari sifat asma bagi yang batin bernama Allah. Sedang bagi tubuh hati nyawa rahasia. Ini bagi yang jujur ada insan. Nah, insan namun sohir, Allah nama batin. Dan dicari orang. Nah, orang mengenali diri. Jadi karena bila kenal diri ini mau sadar diri. Bila mau kenal diri, mau tahu diri. Bila ada kenal diri berarti gila ukuran dan sadar. Bila ada kenal diri berarti ada tahu diri. Nah terus. Bila kenal diri sadar diri. Bila kenal diri tahu diri. Terus. Bila kenal diri gila ukuran dan sadar. Bila ada kenal diri ada tahu diri. Jadi kita mengenal diri untuk beradab. Bila ada kenal diri maka masih biadab.
Maka dengan bagian, tapi itu sebenarnya bila kenal diri maka ia beradab. Tapi bila ada kenal diri maka sifatnya biadab. Nyaman tak? Dalam ibadah masih aja. Ya, ini bukan ada penghinaan supaya jelas. Jangan beliau. Nah, memang orang cukup di pasar tahu lah ya. Ini nanti pakai ini pakaiannya. Amun dipakai ini bisa rahasia Tuhan, tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, rahasia Muhammad pada ini berdasarkan rohani, bernyawakan nurani, rahasia itu berbukti selamat ini. Apalagi meningkat sampai kepada namanya kedudukannya Muhammad sebagai nabi tadi, nang turun naik napasnya, menyeluruh pulangnya, apa orang lagi ini berdasarkan nurani, bernyawakan, dibuki rahasia orang tadi jadi sifat asma. Mari jadi menurut Allah. Karena tahu pakaian, senang kayak sini aku pakaian. Coba kalau pakaian tahu kurang, coba nah itu nanti kalau pakaian itu jangan kau pakaian di pakaian 3 kursi ukur, itu kursi ukur keinginan kita kan kursi ukur ada. Yang itu ini nak muncul pakaian supaya kita dipulih, nyaman karena selamat dan dalam pemeliharaannya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Quran. Quran itu ada 2. Quran yang kauliyah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu Quran yang sifatnya kauliyah. Ada Quran kauliyah di dalam Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami yang memelihara. Kami memelihara. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu, maka Allah khairul hafizan, sebaik-baik maha pemelihara. Allah khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin, karena Dia Maha Pengasih Maha. Mudah-mudahan Allah pelihara. Nah, diri dan apa yang Tuhan amanahkan akan dipelihara semua. Jangan tahu Quran aja, itu memang tafsirnya kami yang menurunkan Quran, tapi kita tahunya Quran yang tertulis saja. Ini pertanyaan. Ini Quran yang ada berhuruf, ada bersuara. Lah arti malah seperti ini Quran. Makanya jangan anda kali-kali kayuran perlewat. Berikan di Quran keuntungan. Kalau dalam diri kenapa? Kalau ada Tuhan sebagian Tuhan yang boleh nang bakal orang sujud itu dilewati. Anda tahu dan Nabi lebih baik kita bertahan 40 tahun yang bakal sembahyang. Nah ini pasal perlu biar lewati para pasujudan Allah, amun di mukanya ada apa? Nampak pasujudan Allah. Dari saking hukumnya berat, lebih baik kebenaran jangan melewati 40 tahun terjadi daripada melewati. Amun di muka ada apa-apa, anak sudah apa namanya tidak untuk sujud. Makanya sunat sembahyang itu bahasa apa? Batanda di mana tempat sujud hukumnya sunat. Ini tahu aja kalau sujud ini kan. Jangan diinginkan kepala. Ini model kayak
jadi sapalui ada mungkin perhatian mengaji palui ngaji bimbang mengaji tadi kehabisan minyak aja ujar dulu amankan Quran lah kalau kita telangkah kayak apa aman dulu ya gimana palui dulu duduki ujar dulu amankan jangan telingkah sibuk ini kira-kira pahamannya lebih jenius daripada telingkah duduki ini mau benar kira-kira kan mengepalu daripada melewati muka itu sampai berkah. Nah itu pikirnya itu jaga aja lah dan sembarangan ada kalau tuh pikir lebih baik itu bertahan jadi 40 tahun dah nah ini nah jadi kita memakainya boleh salah satu 62 tadi pakai dulu yang pertama tubuh Muhammad, hati Muhammad, Muhammad ada semua nenyakan kan itu jangan disuarakan melalui rasa karena rasalah yang merasakan di dalam merasa ada rasa nah ini orang pada tahu tubian rahasia lawan Tuhannya walaupun baiknya ada juga tapi lagi pakai orangnya Allah dari bongkar orang dulu karena orang untung kayak pakai untung ngaret sini mau dikasih untung kadang kalau lama terus harus 10 tahun pergi bongkar latar untung kayak di untung itu lihatin esensi itu siapa lagi untung nah Allah itu khairul hafiz wa huwa ar-rahman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun orang sudah kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah orang yang panas sifat itu baik-baik sifatnya atau baku dilihatnya sifat dilihatnya yang ada pada dirinya ini sifat Allah. Kalau sudah sifat yang ada pada dirinya dilihatnya sifat Allah maka orang ini tenggelam di dalam lautan ahadiyah keesaannya Allah. Nah di dalam lautan ahadiyah maksudnya lautan ahadiyah itu dalam keesaan Allah. Bagaimana? Dapat tahu supaya ini dia dulu lihat dulu betapa coba sumbernya itu adalah rukun kauli. Nah rukun kauli ini apa? Kenyataan apa? Hampir baca sifat kalau rukun kauli sifat ada rukun kauli ada rukun kauli lain pian nama baca lain pian itu pernyataan daripada sifatnya Allah. Nah berbuat dari berdiri sampai salam itu pernyataan afalnya Allah. Rukun kauli itu pernyataan rahasia zatnya Allah. Kenapa musola? Udah nah mulai di situ kita hari-hari sebagian ada cukup nambah lagi yang sunat. Yuk, diperbaiki sholatnya, diperbaiki secara zahir, bacaan dan gerak, diperbaiki secara batin. Nah, rahasianya dibenarkan jika menemukan kenikmatan, kelezatan.
Ini itu ya sholat. Subuh berapa? Akan bersubuh kamu. Wah ini dia pengen. Ada bersubuh. Ya, aku melihat dengan posting lucu. Orang tuh mampu malam sampai subuh ada kalau sedikit lalu tidak oleh kamu tidak kau kemudian kalau sedikit mampu kadang anak ibadahnya kayak dulu subuh itu berapa rakaat 4 nah kita mampu boleh katamu orang anak kalau sedikit nah ada mampu kemana itu kalau sedikit subuh berperangkat yang 2 aku nak 4 jadi saya ini sudah berjalan aku tadi dari masjid itu sama tidak dikatakan nah mabuk tadi tidak boleh kau subuh berapa 4 nah berarti dia kau ini mabuk dasar mungkin mabuk seandainya ada mabuk anak masjid ditakut dengan mabuk kamu sudah masih itu tahun itu perjalanan mampu subuh itu berapa 2 aku nak angkat jalan dari mana kalau gitu kamu itu nah siapa tahu kita jadi paham lah nah jadi jangan hanya tahu pun kalau ini rahasia ini supaya dapat nikmat lah. Nah, nanti pandangnya tenggelam di dalam keesaannya Allah. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu yang sekalian, disinilah barang siapa yang panah kosong. Nah, mudah-mudahan kemana ulurkan kau yang Bapak Ibu yang kuasa Allah dengan doa barang siapa yang dia panah atau kosong daripada Pak Bu segala bayangan maksud bayangan itu nah biar ini bayangan kosong dari segala bayangan karena lagi nah rasa suara maka ia akan bawa dengan sifat-sifat Allah sifat-sifat itu nyata. Anda lagi yang kedua, barang siapa yang dia masih merasa, nah masih dibayang-bayang merasa ini yang beribadah, biar alim, biar peribahasanya alim, pun tapi masih merasa barang siapa yang masih merasa, maka dia tidak mendapat. Ada kawan kosong masih tertahan lagi kebenaran ini orang kebenaran nah makanya dulu bebaskan supaya nanti jasa kita ini Pak Ibu ada kebenaran baca dia memandangkan alam kubur barzah itu penjara nah sekarang ambil tamsil sebelum kuburan kita tempati kuburan diri kita dia jasad siapa nanti kubur roh bebaskan roh artinya apa? Jangan sampai kita ini tak acak bayang-bayang maksudnya apa? Merasa saluran bebaskan roh namanya tadi kuburannya ibadahnya ilmunya ayahnya sama dasar dan alamnya nama bebas ya nanti kubur hilang air kata ini hilang jadi biasanya balikin ruh penghuninya nah bebaskan dari sekarang nah ada itu isyarat namun dia harus merasa lapar ya, nyatakan sifat itu sifatnya ada padanya pilihannya adalah sifatnya Allah apa yang itu dalam di dalam lautan
sifat Allah. Sifat Allah sebagai Nur Muhammad atau sifat Allah sebagai nyawa atau nur yang ada di dalam diri manusia. Jadi yang ada pada diri itu sifat itu adalah Nur Muhammad atau nyawa. Kenapa? Ini percikan daripada Nur Tuhan yang menghidupkan manusia, sehingga manusia itu tercermin daripada sifat Allah. Ulang-ulang, masih bicara sifat Allah itu sebagai Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sifat atau juga dikatakan sifat Allah itu sebagai nyawa atau nur yang ada pada diri manusia. Nur tadi itu percikan daripada nur Tuhan yang menghidupkan manusia, karena sifatnya menghidupkan. Kenapa? Karena manusia itu cermin daripada sifatnya Allah. Tapi cermin sifat Tuhan. Masya Allah, Pak. Di sini minta berkehendak menyembah yang sembahyang berkehendak menyembah itu adalah haknya Allah. Sehingga kamu kata itu adalah haknya Allah, maka tunggu inilah yang dikatakan ilah huwa. Jangan disamakan ilah huwa. Kadang-kadang lain tidak ada yang menyembah, tidak ada yang disembah. Al-Akhir yang menyembah, Wal-Ma'bud yang disembah, Wahidun. Lain isani yang mana ya? Seolah orang sembahyang ada yang disembah, ada yang menyembah. Seolah namanya ini seolah. Pada seolah seakan-akan. Tetapi pada rahasianya berkehendak menyembah itu adalah karena itu tubuh ini ilah. Bagaimana yang dimaksud ilah? Yang menyembah dan yang disembah esa. Nah itu tuh dalam rahasia itu. Yang gimana? Jelaskan. Yang namanya lagi. Sekarang belum harus kepada sifat wujud ini melihat kita paling hidup, melihat, mendengar, berkata, berbuat dan berbagai-bagai. Semuanya ini adalah pancaran sifat wujud keesaan Tuhan, sifat keesaan Tuhan. Ini pancaran sifat wujud. Di mana buktinya? Kita ambil. Kan tadi dalam kitab ini dikatakannya belum baca sedikit. Ujar sedikit dalam kitab ini mengenai para sifat. Wa fa'u bisifati kaqaulihi la hayyun illallah. Saling wa fa'u bisifati kaqaulihi la hayyun illallah. Artinya pana segala sifat yaitu seperti kata mereka itu tiada yang hayyun, yang hidup hanya Allah. Ini maaf.
hidup itu dari yang bersifat hidup. Hidup dari yang bersifat hidup. Hidup dengan tadi dari yang bersifat hidup. Hidup dengan yang bersifat ma'ani. Sifat ma'ani udah berada ilmu ayat sama beserta alam. Sifat haya itu sifat ma'ani. La hayu illallah, tidak ada yang hidup hanya Allah. Hanya itu sifat ma'ani. Yang bersifat haya pada ma'ani itu wa fi anfusikum apalah turjun. Ada zat Allah pada diri. Ada. Yaitu menurut Tuhan yang sudah menjadi sifat haya tadi. Jangan berarti sehingga hidup kita buka, maka harus mengenali hidup kita karena hidupnya Muhammad pada alam dalam tubuh kita. Hidupnya Muhammad itu sebenarnya hayatnya Allah. Sekarang jika tidak hidupnya Muhammad pada alam dalam tubuh kita, maka hayatnya Allah tidak dikenal. Berarti yang hidup pada alam tubuh kita, yang hidup pada alam semesta, namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Jangan kau ketemu Tuhan. Munyafia parai. Nah ada. Itu kisah saya. Sekarang kita telusuri lagi. Bapak Ibu sekalian, pancangan Muhammad itu merupakan nur. Muhammad itu merupakan nur yang terbit daripada nur Tuhan. Maknanya nur itu kan hidup lagi menghidupkan. Nah, adapun nur Muhammad itu makhluk pertama yang diciptakan. Satu, Nur Muhammad ruh bagi seluruh makhluk. Ruhnya kita itu nur. Ruh bagi seluruh makhluk. Yang ketiga, tidak ada makhluk tanpa Nur Muhammad. Apa? Dengan Nur Muhammad Tuhan Ta'ala menyatakan sifat keesaannya. Karena Nur Muhammad itu esa dengan Nur Tuhan. Nur Tuhan itu esa dengan Tuhan yang punya Nur. Disinilah perlunya kita paham rasa ketuhanan. Maaflah yang dia tidak bisa mengikuti dengan saja. Harus paham rasa ketuhanan. Orang yang paham rasa ketuhanan bukan ingin jadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, bukan mengaku Tuhan, bukan sama dengan Tuhan, bukan sejajar dengan Tuhan, bahkan menghilangkan keakuan itu. Kenapa? Karena yang sampai lawan Tuhan itu cuma rasa. Rasalah yang sampai dengan Tuhan. Karena rasa itu rahasia, rahasia itu jad yang sampai dengan Tuhan yang punya melalui rasa. Paham ya? Kenapa sumbahnya Maya sudah diibadahkan Tuhan Tuhan, maka untuk menemukannya melalui rasa. Rasa itu rahasia, rasa itu rahasia itu Nur Muhammad, rahasia itu jad Nur Tuhan, jad atau Nur Tuhan itu rasa dengan Tuhan yang punya jad. Itu nama orang lihat Allah, bertemu Allah yang dalam pengertian bahwa suasana batin, pertemuan suasana batin, bukan berhadapan ini. Laisa nurnya ada laisa, bagaimana aku nur? Fa inna ini kisah Habib Ali nang rindu hendak bertemu Rasulullah. Nah sekarang
Sedangkan nur itu berasal dengan Tuhan yang punya nur. Syair tadi itu kisah Habib Ali, pengarang maulid. Nah, hendak datang Rasulullah lekok, Pak Inna lekok ada di qalbi jawabu. Orang Hindu itu penawar itu bertambah ya. Oh, sudah bertambah terbalas dari itu. Nah, biar dia udah bertemu Tuhan, terus dikira bertemu Tuhan sudah yang hubungan ngalampuk, dikira berpikir harus makin lampu supaya bertemu tidak. Nah iya iwak hilang, Ayo pada papan kalau di Lampung bukan berarti di situ jangan ketemu Tuhan, tidak. Lewat rasa itu rahasia itu jadi itu kesal dengan Tuhan yang punya jalan. Nah, bagusnya ada kata jawabannya sudah kita berjalan baik, jadi minta maaf kan kita berjalan. Jawabannya perjalanan bukan berarti jauh perjalanan ini lalu dia kada tahu memperhatikan ya. Cuma kan sudah banyak dapat nanya tahu banyak jalan. Jadi kan hanya umpat itu dapat sebutin jalan aja, bahwa jalan lain bingung sih. Padahal jalan itu tembus juga. Kemana tembusnya? Sarang janda apa sarang janda? Antara sarang janda, tembusnya ini bisa ada sebutkan. Ini mari dicari. Bila tak sarang janda, ini ada hidup murid. Nyandar dua itu. Masya Allah. Lalu disinilah orang yang dikatakan bertauhid sifat. Apa itu tauhid sifat? Mengesahkan Allah dari segala sifat yang berdiri ia kepadanya, atau mana segala sifat makhluk di dalam sifatnya Allah. Nah, orang tauhid sifat otomatisnya mana bila hendak kesah bila hendak pokok mana dulu ada lagi isi sifat. Kawalan melepas waktu mengatakan la haula wala quwwata, lepas la haula wala quwwata, jangan merasa kudrat, la qadiru, la muridu, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la muta'allimun. Ada puasa, ada berkata, ada ilmu, ada hidup, ada melihat, ada mendengar, ada berkata. Itu saat mengenal la haula wala quwwata. Ada biari kata la haula wala quwwata, seorang bagiannya ngalampur itu kepada dusta. Tuhan lebih tahu, menghujur dulu tidak tahu, yang mana hujur ada Tuhan lebih tahu, ngalampur itu orang tidak ngalampur itu orang hadis siapa? Aku orang sakit lepas lah, jangan ada lagi memilih itu. Makanya dikatakan dalam hadis apa? Man qala la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Siapa yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah itu berkendaraan dari salah satu berkendaraan surga. Melihatlah menghafal. Coba baca. Sampai situ inilah ulur terus ya, harus lagi 2 pasal. Tapi yang 2 pasal mau lagi. Malah ada minggu depan. Nah, sampai situ dulu Pak Bu. Yang perlu sampaikan, mudah-mudahan kiranya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi ulul dan berkata. Segala dosa kesalahan kita Allah ampunkan.
kemudahan serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah dan semua dikumpulkan di dalam surga Allah berkat Rasulullah wali-wali Allah dan guru-guru kita semua. Terima kasih kepada panitia yang membantu dan Bapak Ibu yang membeli kalender